Ya, selamat berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat baik ini. Di kesempatan yang baik ini kita akan bersama-sama masuk dalam pemahaman untuk memahami topik yang diberi judul Allah memberikan pedoman hidup kepada umatnya. Ya. Kita melihat mulai dalam kehidupan umat Israel atau bangsa Israel, pedoman hidup yang diberikan kepada bangsa Israel. Kemudian bagi orang Kristen ya yang ada zaman now ya, kaitan juga dalam kehidupan kita melihat semuanya itu dengan pedoman hidup yang diberikan oleh Yesus dengan hukum kasih itu. Mari kita lihat dulu kaitan dengan pedoman hidup yang diberikan kepada bangsa Israel. Ya. Kalian bisa memahami ketika Allah menebus Israel itu dari perbudakan di Mesir. Kemudian Tuhan Allah memberikan hukum-hukumnya, peraturan-peraturan supaya itu ditaati. Nah, itulah yang hendaknya umat Allah harus sadari bahwa dalam kehidupan mereka diberikan hukum supaya itu dalam kehidupan mereka menyadari bahwa Allah itu yang menjadi penebus. Ya. Siapa yang menjadi penebus? Allah sendiri. Ya. Mereka sudah menerima anugerah Allah. Kemudian ketika di Gunung Sinai mereka harus dididik ya, mereka dididik supaya hidup sesuai dengan tugas, panggilan, tanggung jawab seperti itu. Namun rupanya sangat disayangkan bangsa Israel itu atau umat Israel itu masih saja melanggar, melawan apa yang sudah diberikan kepada mereka, sehingga dalam kehidupan mereka sebagai bangsa Israel tidak menerima hukum itu dengan iman. Karena itu selalu harus ada iman. Seperti kesaksian Roma pasal 9 ayat 31 sampai 32. Roma pasal 9 ayat 31 sampai 32. Yang dapat cepat baca. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Terus, mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Jadi mereka itu mengejar dalam kehidupan ini yaitu sebagai yang bukan iman. Sebenarnya harus mereka melihat dari iman. Ya, kalau dalam kaitan dengan zaman now, dalam gereja kita disebut dengan sholat, seperti saya sampaikan, sholat fide, itu sholat fide. Ya. Mereka tidak memahami itu. Mereka menganggap hukum Allah itu hanya sebagai syariat, hanya sebagai syariat. Syariat agama itu mereka bisa penuhi dengan kemampuan sendiri. Mereka pikir bahwa dengan kekuatan mereka sendiri, kemampuan mereka sendiri, mereka mampulah itu untuk bagaimana dalam hidup mereka supaya berkenan kepada Allah. Bukan sebenarnya dengan cara seperti itu. Karena itu manusia hanya dapat berkenan kepada Allah apabila dalam kehidupan ini dengan iman dia mentaati hukum Tuhan, pedoman hidup itu seperti apa yang sudah dibaca tadi harus dilihat dari segi iman. Mari kita lihat sekarang hukum Allah dalam kehidupan orang Kristen dari dulu sampai zaman now ini ya. Bagi orang Kristen hukum Allah itu mempunyai peranan yang ganda. Yang pertama, bahwa sebelum manusia mengenal anugerah yang disebut dengan sola gratia, ya.
sebelum mengenal anugerah yang dinyatakan dalam diri Yesus Kristus, orang Kristen mendakwa bahwa dalam dirinya memang ya berdosa. Ya, kita semua manusia berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Ya, kita orang di sini berkumpul di sini semua berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Karena kita melihat di sini, mari kita perhatikan di sini dalam Galatia 3 ayat 23 sampai 26. Ya. Di dalamnya hukum itu menuntun bagi kita sampai kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat tembus dosa kita. Baca Galatia 3 ayat 23 sampai 26. Nah, gantian ya, karena tadi sudah teman kita, sekarang silakan siapa? Pergantian. Galatia pasal 3 ayat 23 sampai 26. 3 ayat. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Ya. Jadi dengan mempelajari hukum Allah dalam kaitan iman dan kehidupan kita, Allah memberikan pedoman hidup bagi kita, maka kita akan melihat secara nyata bahwa dosa-dosa kita itu ada, ya. Dosa sejak nenek moyang kita dahulu, sejak siapa? Adam dan Hawa, ya. Dosa turunan yang disebut itu. Sehingga dalam hidup ini kita sadari mustahil kita bisa berbuat apa yang menyelamatkan diri kita dari dosa, dari kuasa dosa, dari hukum maut akibat dosa kita. Mustahil itu, ya. Kalau kita bisa menyelamatkan diri sendiri kita. Nah, yang kedua, dalam hidup ini kita sebagai umat yang percaya kepadanya harus mengenal Dia, yang mengenal Allah di dalam Yesus Kristus. Ini harus dipegang kuat itu. Yesus Kristus. Jadi hukum Allah itu menjadi pedoman hidup baru bagi kita di dalam siapa? Iman kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Kita sudah dapat mentaati hukum dengan iman. Roma pasal 1 ayat 5. Cepat dibuka. Baca. Terus tarik. Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Ya. Jadi kita beriman, percaya dalam namanya. Itu yang menuntun dalam kehidupan kita, sehingga dalam hidup ini hukum itu kita letakkan di dalam apa? Hati, batin. Di dalam kehidupan ini ditulis dalam hati kita. Yeremia 31:33. Yang lama ini. Yeremia 31 ayat 33. Satu ayat saja. Yeremia 31 ayat 33. Ya, lihat kalau coba dapat. Yeremia pasal 33, pasal 31 ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ya, jadi Tuhan Allah akan menaruh di dalam hati batin, ya, umatnya itu, supaya umatnya itu menyadari bahwa dalam kehidupan ini
umatnya itu menerima pedoman hidup itu, sehingga mereka melihat bahwa karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus kita bisa menerima penebusan kita, pengampunan dosa, karena kita manusia yang berdosa. Itu dari awal tadi saya sudah katakan. Karena itu mari kita lihat juga dalam kaitan dengan itu, dalam keyakinan kita, nanti kita akan juga melihat bagaimana dogma kita, dan nanti Ibu Pendeta yang dijadwal itu kita lihat di sini juga bahwa Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk memampukan kita mentaati hukum Allah. Ya, itu Roh Kudus yang akan memampukan kita supaya kita boleh melaksanakan itu dalam kehidupan kita. Jadi bukan sebagai syariat agama saja. Kalau tadi kan dalam kehidupan Israel masih hanya sebagai syariat agama, tapi kalau kita harus mentaatinya sebagai respons. Tahu respons? Jawaban kita, bagaimana kita bertindak dalam melaksanakan hukum Tuhan yang adalah anugerah Tuhan, sola gratia, gitu. Beda kan dalam bagaimana umat Israel perjanjian lama itu memahami pedoman hidup itu, kemudian dalam kehidupan kita sebagai gereja hingga sekarang ini. Mari kita lihat sekarang pedoman hidup yang ada itu yang diberikan oleh Allah dalam ke-10 hukum dasar kita. Membuka Keluaran 20. Nah, itu tadi juga sudah dibacakan. Ada masuk gereja tadi? Nah, itu. Jadi kalau yang rajin-rajin ya, rajin-rajin. Perhatikan itu Keluaran 20 ayat 1 sampai ayat 17. Ya, itu merupakan ke-10 hukum dasar kita di Gunung Sinai. Allah menyatakan dirinya kepada bangsa Israel dan mereka mendengar suara Allah itu. Dalam Keluaran 19 ayat 9, coba baca. Keluaran 19 ayat 9. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Ya. Jadi kita lihat di sini bahwa di Gunung Sinai Allah menyatakan diri kepada umatnya Israel. Mereka mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan. Nah, disitulah Allah memberikan apa yang disebut dengan apa tadi, pedoman hidup yang dikatakan dalam ke-10 hukum atau dasar kita. Karena itu buka Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 dan baca. Ya, baca satu orang satu ayat. Mulai dari Yohan. Putar. Ya. Lalu Allah Yang jelas ya, supaya terekam. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah. Ya, terus Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari lamanya kau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan,
atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan Terus ikuti itu. Terus Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, terus Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hamba laki-laki, atau hamba perempuan, atau lembunya, atau kedelainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. iya, keledai ya. Ya, keledai. Bukan kedelai. Beda tuh keledai dengan kedelai. Oke, jadi mari kita lihat di sini 10 hukum Tuhan ini sebetulnya kalau kita perhatikan hukum yang pertama itu sampai dengan hukum yang keempat itu adalah dalam kerangka garis vertikal. Ya, berarti hubungan kita dengan Allah sebagai Sang Khalik. Ya, itu perhatikan yang hukum pertama, hukum 1, 2, 3, 4. Ya. Kemudian hukum yang kelima, 6, 7, 8, 9, 10 itu kaitan dengan apa? Garis iya, horizontal. Jadi vertikal, horizontal. Yang horizontal itu adalah hubungan kita dengan sesama manusia yang ada di sekeliling kita, ya. Siapapun dia yang ada di sekeliling kita itu. Perhatikan itu, ya. Kaitan dengan itulah Yesus sendiri mengajarkan kepada kita. Ia menyimpulkan ke-10 hukum yang ada itu seperti apa yang tertulis dalam Matius 22 37 sampai 40. Baca. Baca. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Yang nyarinya yang nyari. Silakan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah itu, kalian bisa memahami itu. Jadi Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 sudah disimpulkan oleh Yesus Kristus. Bukan dia meniadakan, tapi dia memberi kesimpulan seperti apa yang saya katakan tadi. Bagaimana garis vertikal, garis horizontal yang hendaknya itu dalam kaitan dengan pedoman hidup yang mempedomani kehidupan ini kita laksanakan. Ya, dengan apa tadi? Iman. Bukan karena kemampuan sendiri, tetapi dengan kuasa Roh Kudus yang memungkinkan kita bisa menjalankan apa yang menjadi pedoman dalam kehidupan ini. Seperti apa yang dikatakan Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti
Dirimu sendiri itu sayangi diri kita. Bagaimana kita menyayangi diri kita, kita sayangi orang yang ada di sekeliling kita. Seperti itu. Perhatikan dari konklusi yang ada, seperti yang saya katakan tadi, bahwa 10 hukum Tuhan dibagi menjadi 2. Nah, nanti kalau saya berikan pertanyaan, coba jelaskan apa yang dimaksud dengan 10 hukum Tuhan yang dibagi menjadi 2. Jadi bagian pertama, seperti tadi yang pemerintah katakan, hukum pertama sampai dengan yang keempat itu adalah relasi kita, hubungan kita dengan. Nah, kemudian yang kelima sampai dengan yang ke-10 itu adalah relasi kita dengan sesama kita. Jadi Yesus sudah menyatakan itu melalui Matius pasal 22 ayat 30 sampai 40. Jadi itu hendaklah itu terpatri di hati, pikiran, dalam kehidupan kita, ya, supaya kita ikuti hukum Tuhan ini. Kemanapun kita pergi pasti tidak akan ada orang yang mengganggu kita, menggugat kita, ya, karena kan hukum Tuhan bilang jangan mencuri. Biar kita lihat barang seseorang ada di situ, jangan diambil. Biasa kan dicoba, apalagi sekarang sudah ada apa? Nah itu CCTV, yang coba-coba itu, walaupun dilihat tidak ada CCTV, tidak ada yang lihat, ambil. Tapi orangnya yang ada di situ dia intip kita. Nah itu, akhirnya apa? Masuk ke ranah hukum. Sebenarnya kita bisa belajar, bisa bekerja, bisa melakukan pekerjaan setiap hari, akhirnya dikenakan pasal berapa itu kalau mencuri itu, kalau dalam hukum tata negara itu. Kalau di gereja masih dikasih pemahaman itu sudah satu pelanggaran, tapi kalau masuk ke ranah hukum sampai ke polisian, itu sudah jelas-jelas masuk penjara itu. Betul? Nah kalau kita ya pertanggungjawabkan kepada Tuhan, jangan mencuri lagi, gitu. Nah, jelas sampai situ. Kalau saya sudah sampaikan ini, saya berharap kalian bisa sudah mencerna ini, dan sampai di sini dulu kita tanya jawab, kita dulu, ya, supaya kita bisa